Bayangin ini, lo bangun pagi, mata lo masih berat, badan belum sepenuhnya sadar. Tapi ada satu momen kecil, satu momen yang sering banget lo lewatin tanpa lo sadari. Momen ketika hati lo kosong. Belum ada beban, belum ada keluhan, belum ada overthinking, belum ada notifikasi, belum ada perbandingan hidup, belum ada rasa kalah sama dunia. Momen itu cuma bertahan 3 menit pertama. Dan justru di 3 menit itu, rezeki bisa dibuka sebesar-besarnya atau ditutup seketat-ketatnya. Lo sadar gak bro? Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka gak punya peluang. Kebanyakan orang gagal karena mereka memulai hari dengan hati yang merusak segalanya. Bangun tidur, langsung buka HP, langsung lihat kekurangan diri, langsung bandingin hidup, langsung ngerasa kecil, langsung masuk mode bertahan hidup. Dan saat itu terjadi, lo sendiri yang nutup pintu rezeki lo. Pertanyaannya, berapa pagi yang sudah hilang dari hidup lo? Bab 1, pagi. Waktu di mana jiwa masih murni. Ilmu psikologi bilang, emosi pertama yang muncul di pagi hari akan menentukan warna. Emosi slide 4, siksa emi ke depan. Kalau pagi lo dimulai dengan kecemasan, hari lo jadi kacau. Kalau pagi lo dimulai dengan syukur, hidup lo lebih ringan. Kalau pagi lo dimulai dengan doa, hati lo jadi kuat. Kalau pagi lo dimulai dengan gue gak mau hidup begini, jiwa lo langsung gelap. Dan disinilah kesalahan kebanyakan orang. Mereka menyerahkan 3 menit paling berharga dalam hidup mereka kepada takutan kau, bukan kota kesadaran. Padahal dalam ajaran Islam, yang pagi adalah waktu di mana Allah membagi rezeki. Malaikat turun, doa dikabulkan, pintu jalan keluar dibuka. Itu sebabnya Rasulullah mendoakan, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Dan lo tahu apa yang lebih menarik? Dalam Stoikisme, Marcus Aurelius menulis, bangunlah setiap pagi dengan kesadaran bahwa hidup hari ini bukan jaminan. Artinya, pagi adalah momen paling penting untuk menentukan arah hidup. Jadi, kalau pagi lo selama ini cuma dimulai dengan buru-buru, keluhan, dan kecemasan, wajar kalau hidup lo kerasa stagnan. Bab 2, kenapa 3 menit pertama begitu sakral? Karena di detik pertama bangun tidur, gelombang otak manusia masih berada di kondisi theta, kondisi paling dekat dengan alam bawah sadar. Ini kondisi yang sama ketika orang sedang meditasi paling dalam, orang sedang hipnotis, orang sedang sholat khusyuk, orang sedang murabata, tenangnya hati para sufi. Di saat itu hati masih belum terkontaminasi, pikiran belum penuh sampah, energi belum ketarik ke dunia. Dan justru karena itu, apapun yang lo tanam di 3 menit ini akan meresap ke inti diri lo. Kalau lo tanam, rasa kalah sama dengan lo akan kalah. Rasa takut sama dengan hidup lo jadi pengecut. Rasa miskin sama dengan rezeki lo seret. Rasa bersyukur sama dengan jalan pintas terbuka. Rasa yakin sama dengan semesta membantu. Rasa tawakal sama dengan Allah, dekatkan pertolongan. Ini bukan motivasi, ini ilmu. Ilmu psikologi, ilmu spiritual, ilmu batin yang udah diajarkan jauh sebelum kata mindset viral. Pertanyaan gue, selama ini, apa hal pertama yang lo pikirkan saat bangun pagi? Dan yang lebih penting, pikiran itu membawa lo ke hidup yang lebih baik, atau justru menjauhkan lo? Bab 3, kesalahan fatal yang dilakukan banyak orang. Banyak orang bangun, langsung lihat HP. Dan lo tahu apa yang terjadi? Lo baru bangun, otak masih kosong, tapi lo langsung buka pintu kepada berita, masalah kerja, tagihan, drama, setekanan. Hidup orang lain yang lebih bahagia, hidup orang lain yang lebih kaya, hidup orang lain yang lebih mapan. Orang yang bikin lo kesal, padahal hati lo lagi lemah. Lalu lo menyerap semua itu. Hasilnya, lo berangkat kerja dengan kepala yang penuh racun. Lo mulai hari dengan hati yang udah kalah. Lo melakukan apapun tapi energinya udah bocor duluan. Dan akhirnya lo bilang, kenapa rezekiku seret ya? Pertanyaannya balik,
Bagaimana rezeki mau datang kalau pagi lo mulai dengan energi yang nol bahkan minus. Bab 4. 3 menit pagi yang mengubah nasib. Sekarang gue kasih lo satu rutinitas. Sederhana banget. Cuma 3 menit. Tapi kalau lo lakukan ini selama 21 hari berturut-turut, hidup lo gak akan balik seperti semula. Menit pertama, kesadaran and tarik nafas. Begitu bangun, taruh tangan lo di dada. Rasain detak jantung lo. Rasain kalau lo masih hidup. Lalu bilang dalam hati, hari ini gue udah dikasih kesempatan lagi. Ini bukan ucapan pasrah. Ini cara lo mengingatkan diri sendiri. Lo masih diberi waktu. Lo masih bisa memperbaiki kesalahan. Lo masih bisa bertobat. Lo masih bisa memperbaiki rezeki. Lo masih bisa mulai hidup yang baru. Stoikologi mengajarkan, mengingat kefanaan adalah cara tercepat untuk memurnikan pikiran. Ketika pagi dimulai dengan kesadaran, hari lo jadi lebih jernih. Menit kedua, syukur and konektivitas. Lo ambil 3 hal kecil yang bisa lo syukuri. Gak harus besar. Lo masih bisa nafas. Lo masih punya rumah. Lo masih punya kesempatan. Lo masih punya tubuh yang berfungsi. Lo masih punya harapan. Syukur bukan cuma ucapan. Secara sains, syukur ngurangin kecemasan, ningkatin kreativitas, dan bikin otak lebih tajam mengambil keputusan. Menit ketiga, doa singkat pembuka rezeki. Lo tutup mata dan baca. Ya Allah, cukupkan rezekiku, jernihkan hatiku, kuatkan langkahku, dan berkailah usahaku. Gak perlu panjang. Yang penting tulus. Setelah itu, lo bangun, ambil air wudhu. Biarkan airnya nyapu energi negatif yang kebawa dari mimpi dan kecemasan. Inilah riset paling kuat yang manusia bisa lakukan. BAB 5. Kenapa rutinitas ini membuka rezeki? Karena rezeki bukan cuma soal kerja keras, networking, modal, peluang, tapi soal kejernihan hati dalam mengambil keputusan, energi batin yang gak bocor, cara lu melihat masalah, kemampuan lu tetap tenang di tengah tekanan, ketepatan intuisi, keberanian memulai, cara lu merespon kegagalan, cara lu menahan diri dari keluhan, cara lu mengelola jiwa. Rezeki itu bukan hanya hasil, rezeki adalah frekuensi batin. Dan 3 menit pagi adalah momen ketika frekuensi itu diatur. Kalau frekuensi lo kacau di pagi hari, lo akan narik kekacauan sepanjang hari. Tapi kalau frekuensi lo jernih, lo akan narik keajaiban yang gak lo duga. Bab 6. Pertanyaan yang menyentuh jiwa. Sebelum kita lanjut ke penutup, jawab pertanyaan ini dalam hati lo. Pertama, berapa banyak pagi yang gue sia-siakan cuma untuk ketakutan yang gue ciptakan sendiri? Kedua, apa hal pertama yang biasanya muncul di kepala gue? Dan apakah itu membangun atau merusak? Ketiga, kalau rezeki gue seret, apa mungkin ada sesuatu dalam diri gue yang belum gue selaraskan? Keempat, apa gue benar-benar memberi diri gue kesempatan terbaik untuk memulai hidup dengan hati bersih? Kelima, apa gue mau terus hidup dengan cara yang sama sampai tua? Jawab jujur bro, hati lo tahu kebenarannya. Kalau lo ngerasa hidup lo berat, kalau lo capek ngejar sesuatu yang selalu menjauh, kalau lo merasa rezeki lo kayak gak pernah nyampe, coba hadiahkan diri lo 3 menit pagi ini, dan besok pagi, dan lusa, dan hari-hari setelahnya. Gue percaya, hidup lo gak butuh keajaiban besar. Lo cuma butuh satu momen kecil untuk balik menemukan diri lo sendiri. Kalau lo sudah sampai di kalimat ini, berarti hati lo lagi nyari jalan pulang. Gue cuma mau tanya satu hal, mau lo lanjutin hidup lo seperti kemarin, atau lo mau mulai hari ini sebagai manusia yang berbeda? Pilihan itu selalu ada di tangan lo, dan gue ada di sini untuk nemenin perjalanan lo seterusnya, pelan-pelan, tanpa maksa, tanpa drama, tanpa judging. Selamat datang di nafas baru.